apalagi ya kebiasaan kita nih, kan kita di Asia, Yes. di Indonesia juga gitu ya, nggak terlatih untuk identify emotion kan, Iya, iya, iya. ya. Nah, coba aja nih kayak teman-teman di sini nih kalau ditanya, "How do you feel sekarang?" Mungkin akan jawabnya banyak, "B B aja." aja ya. Hmm, Contoh, banyak kasus orang-orang yang merasa, "Wah, aku fine kok. Aku udah olahraga rutin, ya. aku sudah makan sehat." Tapi ternyata diem-diem dia nyimpen stres. Hai, Coach Bram. Halo Coach Gimana Kinov. hari ini kabarnya? Alhamdulillah happy banget bisa jumpa dengan Coach Kinov nih. Ya Alhamdulillah, sehat-sehat ya? dong. Alhamdulillah sehat banget. Sehat. Selalu sehat kalau ngeliat Coach Kinov ya. Oh, wow, Masya Allah. Auranya ini ya. Iya begitu ngeliat langsung inget harus hidup sehat itu loh. Oke. Iya. Auranya ngajak sehat gitu. Gitu kan udah langsung kesugesti. Anyway, Mhm. ngomong-ngomong soal sehat nih ya. Iya. Aku tuh banyak banget ketemu orang ya, Hmm. klien-klienku gitu ya, Iya, yang iya. baru kemarin nih, Oke. belum lama ini gitu. Jadi mereka itu banyak mengeluhkan tentang kondisi kesehatan mereka secara fisiologis, I see. gitu kan. Tapi kemudian setelah digali, ternyata banyak nih ya, terutama Mm-mm. perempuan-perempuan nih, Coach, Oh, oke. yang diem-diem tuh mereka nyimpen stres, Hmm. yang mereka sendiri nggak sadar sebenarnya Iya, kalau iya. ternyata mereka itu stres. Pas ditanya, ada perubahan nggak sih belakangan ini yang bikin kamu jadi merasa kayak jadi sulit tidur gitu Mm-mm. ya? Terus jadi banyak symptoms yang dia rasakan gitu di badannya dia. Betul, betul. Katanya sih enggak kok, aku nggak stres, biasa aja. Iya. Tapi setelah digali, ternyata ketemunya itu. Iya, iya. Oke, jadi akhirnya aku bisa mengaitkan bahwa ternyata orang-orang yang mengeluhkan satu gejala di fisiknya mereka, ketika kita cari root cause-nya, Boleh jadi ya. boleh jadi salah satu penyebabnya tuh karena stres itu tadi. I Nah, ini berarti see. kan hubungan pikiran nih, Betul, antara pikiran betul. dengan fisik kan. Iya. Nah, kalau dari pengalaman Coach Bram nih, aku kan sering nih denger istilah mind reset gitu ya. Bisa nggak sih itu dikaitkan Oke. antara si mind reset ini dengan apa-apa yang dikeluhkan oleh klien-klienku ini tentang kondisi kesehatan fisik mereka? Kayak apa sih mind reset itu sebenarnya? Iya, jadi yang menarik gini, mungkin bukan cuma wanita gitu ya, bukan Iya ya. perempuan ya, laki-laki juga gitu ya. Apalagi kan laki-laki tidak bicara. Oh, iya itu loh. Oke, dan memang ada based on the research-nya ya, ada jurnalnya bahwa riset 50 tahun nggak kaleng-kaleng kan, perempuan lebih rentan stres, tapi laki-laki lebih banyak bunuh diri karena repress ya. Dan hanya saja memang betul banget nih Coach Kinov bahwa dalam konstruksi sosial masyarakat kita di Asia, di Indonesia juga apalagi ya, yang memang lebih banyak patriarki ya, di mana laki-laki kan terjebak dalam maskulinitas. Nah, yang menariknya adalah wanita-wanita ini, ibu-ibu, perempuan-perempuan juga kedorong untuk ke situ. Yang alpha-alpha female, ya kan? Yang suppress emotionnya. Akhirnya impactingnya ya ke physical. Karena body, mind, emotion, and soul itu kan memang holistik ya. Kita ini bukan karoseri kan, gitu. Kalau mau betul ya. Kalau mobil nih bannya bocor, ya kan dibenerin bannya aja. Tapi kalau ibu-ibu lagi PMS, yang bermasalah siapa? Bapaknya, suaminya yang kena kan gitu. Semuanya akhirnya bermasalah ya, mindnya masalah, pikirannya. Dan kalau bicara konteksnya tadi mind reset, yang menarik gini ya, saya mencoba untuk observe bahwa khususnya tadi itu ya, mereka-mereka yang repress emotion, seringkali mereka tuh ingin control everything. Ya, apalagi ya kondisi hari gini kan, dunia juga lagi nggak baik-baik aja, kondisi ekonomi lagi bermasalah banyak gitu ya. Ketika kondisi ekonomi lagi bermasalah, akhirnya tekanan-tekanan hidup makin banyak dong. Trigger-trigger luka batin jadi gampang banget keluar, iya kan? Dan akhirnya pikiran tuh jadi banyak banget. Ya. Pernah nggak sih Coach Kinov ini juga ngerasain gini ya?
ketika lagi pikiran ruwet banyak banget gitu, terus tiba-tiba ada yang bilang, "Berpikir positif aja deh." Gimana rasanya? Kesel. Iya kan? Kan nggak semudah itu juga kan gitu ya. Ya karena memang kalau dari sisi brainwave, gelombang otak itu kan yang paling tinggi itu stres itu gamma lah. Ya gamma itu paling tinggi nih, dia more than 10 fokus dalam brain kita, lebih dari 10 fokus gitu ya. Kemudian setelah gamma, normal kita itu 5 sampai 9 fokus in our brain. Ya, ini gelombang otaknya beta. Ya, jadi kalau kemudian yang di bawahnya lagi adalah alpha state ya. Alpha ya relax gitu ya. Kayaknya hari ini kita lagi alpha gitu kan. Ya, 1 sampai 4 fokus gitu ya. Sementara kalau theta, nah theta ini kan kalau di hipnoterapi gitu ya, ini fokusnya di theta. Kalau NLP itu kan di alpha state ya. Troubleshoot sebenarnya di sini. Ya main riset itu adanya di theta lah. Ini very suggestive ya. Di bawah adalah delta atau koma. Yang jadi persoalan adalah ketika orang stressful itu dia kan ada di gamma ya. Dan itu yang kemudian dia mau kontrol semuanya. Nah, saya menarik nih, ada satu kalimat dari Jim Collins ya. Ini dia penulis buku author buku yang terkenal banget, Good to Great ya. Dia bilang gini, "We need self control in this out of control world." Ya, dunia hari ini udah nggak bisa kita kontrol lagi. Kita nggak tahu nih kondisi ekonomi 3 bulan ke depan akan kayak gimana kan. Dan belum lagi banyak banget ya permasalahan-permasalahan sosial dan lain sebagainya yang kita nggak tahu akan seperti apa. And we cannot control anything lagi sekarang gitu. So jadi yang paling memungkinkan kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Sementara ada banyak orang yang coping mekanismenya itu adalah ngontrol semuanya. Contoh sederhana nih, kalau ibu-ibu gitu ya, ngerasa nggak ya kalau misalkan nih buat emak-emak di luar sana, kalau lagi marah sama suami pengen bawaannya tuh ngerapi-rapiin, ya kan? Saking perfeksionisnya ya. Sebenarnya karena itu yang bisa dia kontrol. Dia feel good, feel great, ngerasa nyaman gitu ya. Ada hormon dopamin yang keluar. Ya sekalipun kan kita tahu ya dopamin itu kan adiktif juga ya, dan itu semu juga ya kalau cuma dopamin gitu ya. Akhirnya ya dia ngerapiin kan dia, oke ini udah rapi, dia ngerasa feel good dong. Dia ngerapiin udah feel good dong gitu ya. Jadi ketika dia ngebaris ngerapiin itu sebenarnya dia punya needs untuk kontrol sesuatu. Kenapa? Karena dia nggak bisa kontrol dirinya. Oh, oke. Ya, gitu. Jadi kayak dilepasin ke tempat lain ya. Iya. Oh, I see. Coba deh, banyak orang yang suka marah-marah segala macam dan lain sebagainya dan mudah tersinggung ya. Itu karena dia nggak bisa kontrol dirinya dan dia akhirnya berusaha untuk kontrol orang lain. Di corporate banyak banget yang kayak gini nih. Leaders yang micromanaging gitu ya. Karena boleh jadi sebenarnya dia cannot control body, mind, emotion, and soul-nya dia. Nah, berarti kan kita harus nurunin tuh gelombang otaknya ke alpha kan. Ya, supaya dia mudah tuh cuma 1-4 fokus, mudah dong untuk kita kontrol ya. Tapi menariknya kan nggak cuma dari sisi itu juga ya. Kalau dari konteks bahwa saya pernah baca nih ya, mungkin kan ini expertise-nya Coach Kinov lah gitu. Bahwa ada brain and gut axis gitu ya. Betul. Connection gitu ya. Even bahkan ada yang bilang bahwa guts itu, lambung itu adalah our second brain. Makanya instingnya kuat juga lambung kan. Kalau kita ngerasa kayaknya ada sesuatu yang akan terjadi, tiba-tiba sakit perut. Gitu ya. Karena brain and guts connection itu nyambung banget. Dan saya pernah baca juga bahwa memang ada beberapa sel otak itu yang ada di jantung dan ada juga di guts ya, di lambung gitu ya. Nah, betul. Berarti ada dong kaitannya dengan ini ya, dengan nutrisi, dengan asupan makan kita. Ini kan sering orang, saya juga ini udah belum lama juga nih akhirnya realize gitu ya. Oh ternyata kesehatan mental tuh sangat bergantung juga loh dengan apa yang kita makan gitu ya. Nah itu penjelasannya gimana tuh Coach? Tadi Coach Bram kan ada nyinggung tentang gut-brain connection ya. Iya. Jadi memang betul gut-brain connection. Jadi gut itu kita terjemahkan sebagai apa ya, yang lebih pas itu sepertinya saluran cerna ya. Oh, ya. oke. Karena kalau kita bicara pencernaan itu kan panjang banget. Panjang banget ya. Mulut itu kan organ pertama ya. Oh, oke. Sampai akhirnya turun ke bawah. Jadi si gut ini atau saluran cerna ini punya jalur khusus, jalur komunikasi yang langsung ya. Jadi secara langsung menghubungkan dengan otak. Oh, oke.
Jadi dia kayak poros gitu ya, antara si saluran cerna dengan otak. Poros ini adanya diatur oleh sistem saraf yang namanya vagus nerve. Saraf vagus. Nah, setiap hari gut and brain ini saling berkomunikasi, coach. Oh, Mereka kayak ngobrol, oke. ngirim sinyal gitu ya. Jadi kadang-kadang sinyal itu bisa error juga. Iya. Jadi kalau sinyal Error itu maksudnya gimana? error itu kayak kita jadi susah fokus. Oh, oke, ya, Gitu ya. ya, orang-orang yang mungkin ada masalah atau gangguan perilaku, ya, mudah sekali anxiety, Iya. mood swing. Itu kan lebih ke behavior gitu ya, Jadi emotion gitu ya. betul, emosional. Tapi kan juga behavior. tadi ya, simptom gejala tubuh tuh bisa Jadi, juga ini ya, gimana keluar cara juga. mereka komunikasi? Jadi gini, di usus kita spesifik ya, di dalam usus kita itu ada sekumpulan mikrobiota. Oke. Jadi makhluk mikroskopik gitu ya, yang super kecil gitu ya. Jumlahnya triliunan, bahkan lebih banyak dari sel tubuh kita sendiri. I see. Dia hidup di dalam sistem pencernaan kita, di saluran cerna itu, dan mereka ini menentukan, termasuk salah satunya si behavior itu. Oke. Kalau mereka jumlahnya dan diversity-nya nggak seimbang, maka terjadi ketimpangan. Nah, masalahnya banyak terjadi nih di pola hidup orang modern. Banyak sekali orang mengalami ketidakseimbangan. Nah, ketika ketidakseimbangan itu terjadi, itu ngaruh ke yang lain-lain, kayak ke hormonal. Iya. Karena seperti kita tahu di dalam usus kita itu kan tempat produksinya banyak mekanisme. Ada sistem imun, 80% diproduksi di sana. Oke. Hormon serotonin, happy hormone, itu 90% juga diproduksinya di sana, gitu ya. Jadi ketika terjadi ketidakseimbangan mikrobiota tadi, biasanya lebih banyaknya bakteri yang bad bakterianya, Oke. gitu ya. Dan Jadi akhirnya itu good impact bakteria. pada kesehatan kita gitu Betul, ya. nah itu impact. Karena Atau simptom tubuh symptoms gitu itu ya. muncul. Ya, awal mula setiap orang mengalami ketidakseimbangan itu bermulanya dari itu. Nggak seimbang dulu tuh mikrobiota ususnya. Ketika ini nggak seimbang, maka kemudian memicu simptom-simptom selain muncul. Termasuk tadi jalur komunikasi ke otaknya itu ikut terganggu. Iya. Saya pernah baca kan bukunya Dave Shavero tuh ya, Your Body Speak Your Mind gitu ya. Artinya bahwa tubuh kita ini kan sebenarnya cara tubuh kita berkomunikasi nih ke kita gitu ya. Dia sedang shout out gitu ya. Ini ada yang nggak align nih gitu ya, antara your body, mind, and soul gitu ya, emotion gitu ya. Itu ada yang nggak align gitu ya. Sayangnya kadang-kadang kita agak sedikit lengah tuh dalam nangkep sinyal seperti itu ya. Ketika kita ngerasain satu simptoms muncul, selama ini kita tuh kayak fokus ke simptoms yang muncul, terus kita maunya cepat-cepat ngobatin supaya simptoms itu padam. Apalagi ya kebiasaan kita nih, kan kita di Asia, di Indonesia juga gitu ya, nggak terlatih untuk identify emotion kan? Iya. Nah, coba aja nih kayak teman-teman di sini nih kalau ditanya, how do you feel sekarang? Mungkin akan jawabnya banyak B aja ya. Tapi B itu yang seperti apa? Kan B-nya saya beda dong dengan B-nya Coach Kinov gitu ya, atau dengan teman-teman semua yang ada di sini kan beda. Tapi kita nggak bisa identify itu. Kenapa? Karena kita nggak terlatih. Dan kita lebih banyak terlatih untuk mengenali simptom fisik. Iya. Ya karena itu yang dirasakan gitu ya. Masuk angin gitu kan. Bahkan gejalanya kan jelas tuh biasanya. Kalau pegel memar gitu. Iya, betul. Gatel-gatel gitu ya. Dan kalau memar-memar tubuh itu kan sometimes ya itu psikosomatik juga kan. Cuma katanya tuh dijilat genderuwo gitu ya. Iya itu terjadi loh, iya kan gitu ya. Padahal kan itu stres ya. Masuk angin gitu ya, badan pegel-pegel itu kan stres juga. Betul. Karena coping mechanism kita kan, ya squeezing di otot-ototnya. Jadi interesting ya ternyata kaitannya ya. Sangat-sangat terkait ya. Karena ini kalau kita bicara tentang wellness ya. Wellness itu kan ada 6 dimensi gitu ya. Menyangkut apa saja fisik, kemudian emosional, spiritual, ya, kemudian intelektual, lingkungan, gitu ya. Nah, 6 ini ya semuanya memang harus balance, terpenuhi gitu. Ketika salah satu timpang, maka akan pengaruh ke yang lain. Contoh, banyak kasus orang-orang yang merasa, wah aku fine kok, aku udah olahraga rutin, aku sudah makan sehat, tapi ternyata diam-diam dia nyimpan stres. Hormon kortisolnya tinggi terus. Nah, berarti kan pengaruh ke yang lain akhirnya. Ya, seperti ada satu mekanisme yang akhirnya nggak berjalan gitu. Nah, ketimpangan ini yang kemudian memicu ketidakseimbangan lain di dalam tubuh seseorang. Iya.
balik lagi ke tadi ya, artinya bahwa kalau kita bicara tentang kontrol ya, eh kalau sekalipun kan sekarang banyak juga ya ketika bicara 6 dimensi wellness itu banyak juga nih yang harus kita pahami, jangan kemudian akhirnya bahwa jadi blaming juga gitu ya ke Yes. lingkungan kita ya. Mm. Karena at the end yang 100% taking responsibility kan diri kita. Betul. Sometimes lingkungan kita ya tadi nggak sesuai dengan Nggak harapan selalu bisa kita kita. kontrol ya. Iya nggak bisa kita kontrol kan lingkungan kita kan. Ya kalau si tadi lah bahwa yang harus kita kontrol tuh diri kita kan. Betul. We need self control itu tadi. Jadi kalaupun ada realita yang sesuai nggak sesuai dengan kita, so it depends on us sih, apakah kita bisa meresponnya gitu ya, responsible atau reaktif. Jadi kan memang ada dua perbedaan ya antara responsible dan reaktif gitu ya. Kalau dari sisi neuroscience yang saya pahami gitu, ketika kita ada dalam kondisi self defense mechanism, merasa terancam ya, stres berarti kan. Yes. Stres itu kan adalah self defense mechanism. Betul. Amigdala Amigdalanya itu kan lagi ambil alih tuh. modenya fight or flight gitu Betul, ya. fight or flight gitu ya. Dan pada saat itu sebenarnya kan ketika kita melakukan berekspresi, karena ketika amigdala ambil alih, fight or flight itu adrenalin kan banjir. Ya, adrenalin banjir. Dan kalau kita berekspresi ya ekspresinya fight or flight. Tapi yang menarik adalah Anthony Damasio dia bilang sebenarnya adrenalin rush itu sebenarnya cuma 90 detik loh. Gitu kan. Kalau kita doing nothing nih, nggak usah ngapa-ngapain gitu ya, kita stay calm. Ketika adrenalin udah, dia akan cooling down sendiri ya. Dia cooling down sendiri gitu ya. Adrenalin amigdala dia akan tadinya dia ambil tekan tombol alarm, adrenalin banjir gitu ya. Jantung berdegup, kita nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Dan kemudian kalau kemudian kok ini kita nggak apa-ngapain ya? Ini si bos nggak apa-ngapain nih kita gitu ya. Dan dia akan lepaskan tuh. Dan informasi tadi akan dialihkan ke frontal lobe kita nih. Ya 40-60% lah korteks kita. Otak utama kita sebenarnya. Ya. Nah yang menarik begini sih Coach. Kalau kita di ESQ gitu ya. Kan kita kenal ada yang disebut dengan inner strength ya. Inner drive ya kalau bahasanya si Watkins itu namanya adalah inner strength gitu ya. Jadi bagaimana di dalam diri kita tuh ada dimensi spiritualnya. Tapi dari sisi neuroscience sebenarnya ada pernah satu riset dari Newberg. Dia lakukan riset dari para biksu-biksu di Tibet ya. Ketika mereka lakukan meditasi, frontal lobe mereka itu ternyata aktif. Ya. Ketika frontal lobe aktif, maka hormon yang banjir itu ya hormon endorfin, happy hormon. Endorfin kan kalau kita maraton dan kita dapat enlightenment, ya kan? Endorfin, serotonin gitu ya. Oksitoksin itu keluar semua tuh, happy hormon tadi yang membuat kita punya enlightenment, pencerahan yang luar biasa. Nah, gimana kemudian ketika amigdala ambil alih, kita diam, silence, and then ini simple sederhana aja gitu ya. Dan kemudian kita kembalikan lagi tuh, ingat lagi tuh pada contemplation. Gimana caranya? Ya masing-masing gitu. Kalau saya muslim kan, kalau muslim itu kan zikir sebenarnya ya. Ketika kita berzikir, maka dia kembali lagi tuh frontal kebuka gitu. Ya, let's say kayak misalnya nih a simple thing lah. Kalau misalkan kita ngelihat sesuatu kan banyak orang atau misalkan lagi nyetir mobil nih ya, terus tiba-tiba dipotong jalannya. Biasanya responnya gimana tuh? Responsif atau reaktif? Langsung reaktif. Ya, kalau reaktif kan dia langsung teriak gitu ya. Mungkin istighfar dia, tapi istighfarnya sambil teriak, astagfirullahaladzim. Atau ibu-ibu lagi jubit anaknya, astagfirullahaladzim. Kesel ya. Atau ya memang kita just silence atau breathing teknik 3 kali itu 90 detik loh. Iya kan? Breathing teknik, mindful dulu ya kan. Kalau bahasa agama tuh tumak ninah gitu ya. Kalau sholatnya tumak ninah gitu, nggak terburu-buru gitu ya. Just relax, calm, breathe dulu, kan gelombang otak turun tuh jadi alpha state sebenarnya. Jadi yang tadinya more than 10 fokus di gamma, kita reboot, kita reset. Main resetnya turunin ke alpha, breathe aja 3 kali. Ya, and then setelah itu kan tuh netral. Tapi akan lebih efektif sebenarnya kalau kemudian kita
aktifkan frontal lobe kita juga dong. Yang tadi itu ya. Iya, jadi Oke. setelah tarik nafas, hembuskan. Mungkin ya ini silakan itu disesuaikan dengan ajaran keyakinan masing-masing lah gitu ya. Tarik nafas, kalau muslim kan kemudian astagfirullahaladzim. 3 kali aja tarik nafas, astagfirullahaladzim. Maka gelombang otaknya turun dan frontal lobe tuh aktif. Karena ketika frontal lobe aktif, kita tuh bisa lebih wise. Ya kan? Kita bisa merespon dengan baik. Dan ini kan harus dilatih Betul. gitu ya. Tapi Ketika sebenarnya memang sesimpel itu aja ya. Kasih 90 detik untuk iya, dia otomatis akan cooling down sendiri. dia akan cooling down dan tidak akan menjadi trauma tambahan kan, gitu. Hanya lagi-lagi memang nggak semudah itu kalau Yes. kita nggak melatihnya, Oke. gitu. Berarti memang harus sering latihan. Aku sering nih coach ketemu sama orang-orang yang mengalami gangguan anxiety disorder. Iya, Banyak banget. Yang katanya kalau setiap mau tidur itu pikirannya berisik banget. berisik banget. Makin sepi suasana di rumah, udah matiin lampu, Makin ya kan? berisik ya. Makin berisik. Ini berarti teknik ini bisa dilakukan. Bisa untuk orang banget. yang mengalami ini. Karena kalau berisik kan berarti dia more than 10 focus dong, Yes. iya kan? Gamma ya. Gamma, Gamma ya. gitu. Kalau dia turunkan sampai di alpha, Mm-mm. kan 1 sampai 4 more easier to us to control our mind, iya kan? Mudah dong buat kita untuk kontrol 4 fokus dibandingkan lebih dari 10 fokus gitu ya. Biasanya 17 fokus, 15 fokus kan terlalu berisik gitu. Nah, caranya adalah salah satunya itu tadi ya. Ya kita breathe dengan sebuah kesadaran kan. Kan sebenarnya bangun kesadaran nih. Tapi memang harus dilatih ya. Makanya kemampuan kita mampu merespon akhirnya jadi responable. Responsible. Oh, Ya, responable. Ability to to respond. respond. Nah, ability itu sendiri kan adalah sebuah praktis pelatihan yang harus terus-menerus kita lakukan, akhirnya jadi ability, kemampuan. Dan akhirnya tindakan kita from ability to respond becoming responsibilities. Oke. Tindakan yang kita sadari, tindakan yang kita tanggung jawab gitu ya. Ucapan, kata-kata kita itu yang kita sadari gitu. Karena yang sering terjadi adalah, pernah nggak kita ngerasain ketika baru ngomong atau marah gitu ya, atau kita ngucapin sesuatu atau kita melakukan sesuatu, kemudian ketika kesadaran kita muncul, Nyesel. sering kan? Ya itu kan berarti bahwa itu adalah unconscious behavior. Yes. Oh, itu unconscious ya. Karena Unconscious. kita ketika itu dikuasai sama emosi. Hmm. Ketika emosi itu kortisol tinggi gitu ya. Kortisol tinggi. Dan drive-nya dari mana? Dari luka batin masa lalu. Ke-trigger ya. Ke-trigger gitu. Jadi triggering masa lalu yang kemudian menyebabkan tindakan kita hari ini kan gitu. Dan kita kemudian ketika kesadaran kita hadir, oh iya ngapain juga ngomong kayak gitu ya. Ngapain juga ya intonasinya harus kayak gitu ya. Ya, artinya kesadaran kita Betul. baru Kesadarannya muncul baru tuh. muncul ya. Mm-mm. Setelah 90 detik. Kalau itu kayaknya udah Udah lewat ya. udah lewat. Dia sebelum 90 detik Mm-mm. dia lakukan kan. Iya. Nah, biasanya kesadarannya tergantung orangnya. Ada yang bisa langsung muncul, ada yang kalau udah kena sesuatu terjadi baru dia muncul kan. Baru Depends munculnya gitu. belakangan. Nah, ketika kita selain melatih itu kan juga penting juga ya buat, akhirnya saya juga berpikir bahwa tadi ini kan lebih kepada pola hidup gitu ya. Yes. Kalau di NLP itu ada istilahnya axis, amplify, anchoring. Jadi apa pola pikir yang kita akses, ya memori-memori yang kita akses ya di long term memory kita, apakah kita sering mengakses hal-hal negatif ya. Amplify itu emosinya tuh kita gede-gedein ya. Biasanya gitu ya, kalau misalkan kita punya luka batin ke-trigger dikit, kita amplifying tuh dengan Betul. pikiran-pikiran yang nggak pasti, akhirnya jadinya anxiety tadi Anxiety ya. gitu. Kalau sekarang itu kita istilahin dengan, jadi kayak kita ngelebay-lebayin gitu ya. Dibikin lebay-lebay sendiri sama Lebay. kita. Itu amplify. Amplify tadi ya. Kalau dalam bahasa NLP namanya amplifying. Dan akhirnya tanpa kita sadar kita melakukan anchoring. Anchoring itu adalah menjangkarkan, mengikat satu kejadian peristiwa itu dengan emosi kita kan. Jadi makin valid. Jadi makin valid gitu. Nah pelatihannya mungkin, ini mungkin kan saya pernah denger ya Coach Kinov bahwa kita tuh makan tuh harus secara sadar juga nggak sih? Betul, mindful ya. Iya mindful gitu ya, mindful eating kan sama aja sebenarnya kan ya.
Jadi dengan secara sadar kita makan gitu ya, nggak kemudian makannya tuh cepet-cepet. Yes. Apa Aku sih jadi konteksnya kayak gitu tuh? Oke, jadi ingat sesuatu. Kita Mhm. bahkan kan juga dianjurkan ya di Iya. agama kita kan Mhm. mengunyah bahkan minimal 33 33 kali. kali Gitu ya. kan? Benar benar benar. Kenapa sih harus 33 Heeh kali? heeh. Karena ternyata ketika kita ngunyah 33 kali itu maksudnya bukan berarti kita hitungin 33 Iya iya kali iya ya. iya. Boleh silakan kalau mau dihitung. Konteksnya adalah ketika kita makan dengan kunyahan yang sedemikian banyak, Mhm. itu kita sedang melibatkan banyak organ gitu, termasuk itu tadi, kesadaran Oh. kita itu. Ketika makanan kita lihat, selera kita muncul, Mhm. ya kan? Otak kita mengirimkan sinyal ke air liur, kemudian Mmm. produksi itu air liur. Mhm. Ketika makanan ini masuk, nah proses mencerna mulai terjadi, Oke. gitu kan? Nah, lambung sedang bersiap-siap untuk Mmm. menerima makanan yang dikunyah. Berarti itu adalah ini ya, lagi-lagi bahasa komunikasinya ya? Komunikasi, ya. Jadi Oke. jangan buru-buru, Ini belum biarkan langsung iya, telan ya? iya kan? Lambung belum Lambungnya dapat kaget, informasi gitu ya? betul. Informasinya belum nyampe ke Heeh. lambung, kaget. Makanya banyak orang yang terlalu sering Tiba-tiba makan udah ada buru-buru, lontong gitu ya masuk. ngunyahnya nggak cukup nih, Iya ngunyahnya nggak iya iya. cukup. Komunikasinya belum nyampe ke lambung, Heeh. tahu-tahu itu makanan udah nyampe ke lambung. Udah ada tahu Lambungnya, goreng gitu ya kan, kan? belum terkunyah Belum dengan terkunyah baik. dengan baik. Akhirnya apa? Lambungnya kerja keras. Iya iya Karena iya. tugasnya mulut harus dikerjakan oleh dia. Ah, Lambungnya kerja keras, belum lagi oke. selesai, ditambahin lagi. Ini yang kemudian menimbulkan gejala-gejala fisik, Coach. Kayak perut jadi sering begah, Oh ya, karena gas ya kembung, akhirnya ya? betul. Karena belum Oke, selesai gastrik. itu Belum selesai tadi. tadi ya? Iya, Oh, lambung oke. dipaksa untuk kerja keras, sementara Mhm. sebetulnya bukan tugas dia gitu. Mhm Tugas dia mhm. tuh udah nerima dalam kondisi yang sudah tercerna oleh Mmm. mulut gitu. Oh, oke. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan ada gangguan-gangguan seperti perutnya kembung, Mhm. ya sering merasa serba salah lah, kayak Mhm. begah gitu ya habis makan Gastrik kayak gitu ya? gastrik ya, kadang Heeh gasnya naik ke heeh. atas. Coba makannya pelan-pelan. Jadi Ah, lebih mindful ya. iya iya Dan iya iya. ternyata makan dengan perlahan itu juga itu ngeriset pikiran kita juga secara nggak Betul. langsung gitu kan. Jadi Mhm ngerasa mhm. kayak nggak diburu-buruin aja gitu. Mhm mhm. Lebih bisa menikmati makanan kita, Mhm lebih mhm. mensyukuri Lebih gitu ya. mensyukuri, Jadi makin betul. connect gitu. Kan kalau dari tadi ya bicara connect ya, Mhm. kalau di konsep kita tuh ada 4 R istilahnya kalau bicara tentang ini ya. Reconnect to Mhm. Allah, to God gitu ya. Reconnect to ourselves, reconnect to nature, and reconnect to others. Mhm. Ya kan? Jadi ketika kita makan, betul banget tadi ya, kalau kita mindful nih Iya. gitu ya. Pertama reconnect to God gitu ya, kepada Allah gitu ya, bahwa oh iya alhamdulillah nih ada kopi atau ada Iya, makanan betul. apapun, itu kan rezeki ya, Rezeki ya. gitu ya. Dan satu sisi lagi juga kalau kita bawa lebih lanjut lagi bahwa untuk mengantarkan satu piring makanan di meja kita, itu mungkin boleh jadi ada ribuan orang berkontribusi loh. So, that is life gitu Mhm. kan. That is civilization, itulah peradaban manusia ya. Mungkin di situ ada keberkahannya petani, ada Iya. keberkahannya distributornya gitu ya. Ada orang yang bawain kantong plastiknya mungkin gitu ya, atau dan belum lagi lauknya segala Mhm. macam. Ada ribuan orang berkontribut di situ. That is the meaning of life kan Mhm. akhirnya. Ketika kita bicara tentang tadi ya, reconnect pada Tuhan, reconnect to the nature, kepada Nature. alam ya, reconnect pada orang lain. Nah ini saya tuh lagi banget sekarang coba untuk hampir di setiap kesempatan sebenarnya, untuk detox dopamin ya, eee, campaign lah ya. Mhm. Karena ini nih handphone, Oke. iya kan? Handphone, Iya. scrolling-scrolling, itu kan dopamin kan, ya. Jadi dopamin dalam, eee, apa, kuota yang kecil sih oke, sehat buat kita. Kalau terlalu banjir, Tapi kalau banyak itu kan adiktif, Iya. ya adiktif. Mhm. Contoh beberapa kegiatan yang menimbulkan adiktif yang dopamin lompatannya tinggi 3 kali lipat itu merokok, merokok, kemudian minum minum-minum alkohol, alkohol. judi, Mhm. ya, dan tapi yang menarik kan 3 ini, antara alkohol, judi, dan Merokok. merokok, ada rules-nya loh, batasan usia, Iya, iya betul. kan? Satu lagi nih, apa itu? Sosial media. Nggak dibatasi ya. Nggak ada batasannya.
apalagi game online. Betul. Atau saya sekarang sering juga nih handle beberapa case ya judi online. Itu sudah main game online pula, itu Ditambahin. double-double tuh. Persis modelnya kayak addictive drugs. Ya sama-sama dopamin kan. Ya sama-sama dopamin. Itu yang harus kita clearkan sebenarnya. Nah, jadi yang sering saya campaignkan itu juga akhirnya contohnya adalah ya dalam satu hari paling enggak 1 jam minimal gitu ya. Kita terkoneksi dengan orang-orang terdekat kita, Real life ya. real life gitu ya. Dan gak pakai handphone. Ya, dengan family ya sejam aja deh gitu ya. Dalam 24 hours gitu. Yes. 1 jam aja lah we reconnect gitu ya dengan orang lain. Ya ketika lagi makan bareng ya kan, makan malam dengan keluarga, dengan family. Let's say ada yang bilang, coach kalau saya suka jauh dari keluarga ya sama gitu ya. Seringkali saya kan trip ya, bisnis trip segala macam. Ya at least paling enggak kita betul-betul handphone itu nggak buat scrolling tapi emang buat connecting gitu ya. Komunikasi ya. Ada komunikasi, ada video call ya. Sejam deh, kalau bisa 2 jam itu best banget. Oh iya ya, beda ya. Kita pakai handphone untuk dopamin tadi Iya, yang sifatnya nyandu dengan kita pakai handphone untuk connect ya. betul. Kan serotonin kan, kualitas Yes. hubungan kan, Yes. itu ya. Ya, Jadi itu akan lebih jadi dopamin itu akan lebih turun gitu. Dan itu yang lagi-lagi tadi mindful eating ya. Makanya orang-orang zaman dulu tuh, orang-orang tua dulu kan mereka tuh betul-betul mindful, dihargai kita untuk menghargai makanan. Saya ingat banget dulu bapak saya almarhum ya bilang itu dihabiskan itu nasinya gitu ya, sekalipun ada 1-2 lembar gitu ya, boleh jadi dari situlah ada Keberkahannya di situ. keberkahannya di situ. Yes. Ya kan kita nggak tahu ya. Dan dalam konsep hari ini itu kan mindful Betul. sebenarnya. Sebenarnya konsepnya mindful. Iya Saya kan? ingat banget waktu kecil, kalau saya makan dan saya tidak melihat isi piring saya, misalkan saya lagi Sambil makan, nonton gitu ya. itu Zaman dulu kan nonton diomelin. TV. Iya benar. Ternyata setelah dewasa, oh ada benernya ya, bahwa sekarang nih kehidupan kita nih di era modern, kita makan aja sambil handphone, Iya benar. nonton, Terburu-buru kita nih hidup ya. terburu-buru, nggak sempat menikmati rasa makanan. Jadi kita kayak nggak melibatkan organ-organ kita. Makanan itu kayak hanya sesuatu yang lewat saja sampai di perut kenyang, selesai. Itu ya, prosesnya nggak kita nikmati. Dan balik lagi ke main riset itu tadi, bahwa ketika kita melakukan dengan terburu-buru, fokusnya ke yang lain, itu kan fokusnya kan lebih banyak tuh. Pecah-pecah ya. Pecah-pecah, nggak di alfa dong gitu ya. Jadi kita nih manusia modern terlatih untuk ada di gelombang otak beta, hingga gampang banget naik ke gamanya. Oke. Ya, gampang banget kita stres, anxiety ya, atau depression, kan gampang banget naiknya gitu ya. Jadi overthinking kayak Betul, anak betul. sekarang gitu ya. Karena kita terlatihnya di situ. Sementara kalau kita being mindful, kan alpha state dong. Alpha state. Cuma 1-4 fokus gitu. Hidup itu jadi relax, lebih nyaman, mendalami ya. Berarti artinya tuh sebenarnya kita bisa ngelatih ya untuk mengoptimalkan gelombang alfa kita itu di kegiatan kita Daily sehari-hari life. aja gitu ya. Kayak mulailah dari makan dulu lebih pelan Betul. ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang daily life. Masalahnya sekarang ini kan ya modern ya. Kita itu dituntut untuk tuntutan hidup kita tinggi banget ya. Jadi apa-apa tuh harus serba cepat. Jangankan kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, informasi saja sekarang semua maunya serba instan, serba cepat gitu. Berarti betul. itu juga salah satu yang juga memberikan sumbangan ya. Iya, Makanya kenapa stres level kita sangat tinggi. sangat tinggi sekarang gitu. Karena tadi badai tsunami informasi. Ya scrolling TikTok kan fokus kita kan berubah-ubahnya cepet banget tuh. Ya scrolling Instagram gitu ya. Wah, pokoknya semakin cepat tuh cara berpikir. Oh, dari sini. Belum lagi kalau kepancing emosi. Betul. Ih, ngeliat ini sebel gitu ya. Scrolling lagi, kok emosi lagi sama yang lain ya. Jadi lebih mudah tuh gelombang otak kita naik. Nah, soal gampang ke-trigger, itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih? Karena memang dia banyak nyimpen hal negatif gitu di alam bawah sadar dia. Makanya ngelihat konten orang aja, yang orang itu nggak ngapa-ngapain bikin dia kesel. Iya. Ini berarti memang ada
ini ya pengaruhnya ya, Ada apa yang kita pengaruhnya. simpan dalam alam bawah sadar kita itu Betul. terhadap perilaku kita gitu Iya. ya. Itu banget sih. Mm. Tadi balik lagi simplify lah tadi yang akses, amplify, anchor gitu ya. Yes. Kan kita akses tuh Mm. informasi apa yang kita akses. Kalau di dalam subconscious mind kita itu memang sudah ada ya luka batin, traumatik gitu ya. Kan itu cuma trigger aja. Yes. Even kita lupa nih apa yang pernah terjadi. Gitu. Apa yang pernah terjadi, tapi begitu ada trigger sedikit ada pola berulang. Ya, dan saya ya banyak banget ya ketemu beberapa case-case yang memang akhirnya pola berulang itu terjadi dan ya lagi-lagi trauma itu diwariskan dari antara satu generasi ke generasi yang lain. Betul. Ya, jadi kalau kita nggak meriset cara berpikir kita atau kita tahu nih bahwa hari ini kita punya luka batin dan kita membiarkannya, ya boleh jadi saat itu kita sedang memutuskan untuk mewariskannya kepada anak cucu Anak cucu kita kan. kita. Nah, dan kita nggak mau meriset itu padahal kita udah realize tuh, sadar. Dan Jadi- memang triggeringnya itu kerasa banget lah gitu. Beberapa case contoh ya. Ini yang belum lama aja nih ya. Yang baru kemarin kan saya ini ada beberapa pelatihan ya. Salah satu contoh nih misalnya ada seorang ibu yang dia ini, jadi ketika di pelatihan itu tiba-tiba dia ke-trigger ya. Ke-trigger, oh ternyata dia pernah maksa anaknya untuk makan. Ya, jadi waktu itu dia sedang makan dengan keluarga segala macam ya. Satu keluarga, anaknya ini ya dia udah ambil makan lebih dulu gitu ya. Terus kemudian berantakan gitu. Nggak behave lah gitu ya. Dan dia ke-trigger di situ. Dia marah, disuruhnya anaknya ngabisin itu satu bakul. Anaknya, "Mak, udah cukup, Mak. Makan," gitu ya. Sampai dan betul-betul sampai habis. Habis itu makanan. Padahal anaknya mungkin masih kecil dia ya, mungkin sekitar kelas 6 SD gitu ya, kelas 1 SMP gitu, masih kecil banget. Tapi dipaksa makan sampai habis. Ternyata ketika kita coba identifikasi lagi dan tiba-tiba ke-trigger kan gitu ya, kayak lapisan kulit bawang ya. Kalau kita udah ingat nanti kita akan ingat lagi terkupas satu-satu. Dan yang menarik adalah di momen itu juga dia akhirnya realize yang selama ini dia nggak pernah tahu ya, seumur hidup dia tuh takut dan nggak suka sama bubur kacang. Ya, bubur kacang hijau gitu. Rupanya waktu dia kecil dia pernah ke rumah tetangganya, sama tetangganya dengan ibunya ya, sama tetangganya tuh dikasih bubur kacang ya, dan kemudian wah dia happy banget, dia makan, mungkin menurut ibunya nggak behave ya karena makan duluan. Pulang ke rumah ibunya masak dong bubur kacang hijau satu panci, dia happy dong, happy wah ibunya nih bakal ngasih dia makanan kesukaan segala macam. Disuruh ngabisin satu panci. Dan dia melakukan hal yang sama kepada anaknya. Tapi memori dia yang waktu kecil ini, selama ini dia lupa. Karena fault kan, repress memori. Suppress memori, jadi bawah. Tapi kan dampaknya ke dia juga. Betul. Dan perilaku dia juga akhirnya pola berulang seperti itu juga. Dan ini yang ketika ada trigger-trigger kecil, itu gampang banget. Langsung terpantik dan keluar tuh ya yang tadinya repress itu tadi ya. Betul. Oke. Dan banyak banget ya case-case seperti ini gitu ya. Dan ini harus kita stop dong. Kita harus dengan secara sadar melatih diri kita gitu ya. Karena caranya tadi kita bisa latih diri kita self healing ya. Tapi self healing lagi-lagi perlu komitmen dan konsistensi latihan ya. Betul. Terus ya diulang-ulang. Karena sambungan antar sinaps itu kan sampai dia kokoh kuat, habit itu terbentuk 30 hari kan. Yes. Dan baru jadi lifestyle itu 90 hari. Betul. Kalau terus menerus. Ya. Tapi kalau misalkan di pertengahan ya habis dia. Contoh ada riset yang pernah dilakukan NASA.
Jadi NASA itu bikin 2 kelompok uji coba, astronot-astronot yang akan ke stasiun luar angkasa. Setiap hari mereka pakai goggles, pakai kacamata. Kalau mereka kacamata tuh dunia kebalik dalam Oke. penglihatan mereka. Kelompok pertama di 10 hari pertama itu terpakai, tapi di hari ke-11 mereka disuruh buka. Setiap hari mereka dipakaikan EEG untuk ngelihat pola sinaptiknya. Ya. Ternyata apa yang terjadi, sambungannya otaknya sinapnya itu putus Putus. Oke. begitu dibuka. Kelompok yang kedua pakai selama 30 hari. Di hari 31 apa yang terjadi? Sambungannya kokoh. Ya, nggak terputus. Artinya kemudian para ahli ambil kesimpulan habit itu dibangun selama 30 hari berturut-turut. Ya. Nah, begitu pula nih yang tadi ini respons, cara kita merespon, ability to respon, mindful. Ya, itu harus kita latih daily rutin kita Sampai jadi habit. sampai ya. jadi habit. 10.000 jam kah teorinya? Atau mau ambil yang 30 hari kah atau 21 hari, kan kurang lebih aja kan. Tapi perlu komitmen dan konsistensi. Ya, kalau mau cepat ya bisa dengan bantuan profesional kan gitu ya, terapi gitu ya, atau sebagainya. Ini jadi ceritanya sama ya dengan kalau kayak kita misalkan mau merubah habit pola makan kita, Oke. ya kan? Nggak bisa tuh kita cuman sehari 2 hari merasa sudah selesai nih, aku kemarin udah makan sehat loh 2 hari. Iya betul ya. Besoknya ini lagi Besoknya berantakan lagi ya. berantakan lagi. Oke, Ya, oke. jadi ya memang itu yang sering kita temui gitu. Kita merasa udah cukup gitu melakukan itu seminggu. Ya, Tapi kok ya. gampang banget goyah ya, gampang banget berubah. Ternyata memang habitnya belum terbentuk ya. Betul. Setidaknya 30 hari itu tadi ya. Paling nggak 30 hari dia gitu ya. Baru jadi habit kan, akhirnya jadi body clock gitu ya. Yes. Jadi body clock kita. Betul. Kayak Secara misalnya, otomatis sudah ya. iya, jalan automatically. sendiri. Dan ya mungkin kalau yang muslim sholat gitu kan. Iya, iya, Kalau iya. kita belum sholat tuh kayaknya ada yang Ada kurang gitu ya. betul. Ih, rasanya gelisah gitu ya. Karena itu udah jadi apa ya, mind to muscle, body clock di tubuh kita. Nah, jadi kalau misalkan ini kayaknya kalau Coach Kinov makan nggak sehat sedikit kayaknya udah gelisah gitu ya. Kalau saya kan menikmati juga masih gitu ya. Sebenarnya nggak juga sih. Oh, gitu Jadi ya. itu bagaimana kita ngedrive pikiran kita aja. Jadi kalau konsepnya pola hidup sehat secara holistik itu kan penggabungan ya, keseluruhan gitu ya. Iya. Kalau misalkan kita udah punya aturan nih, udah tahu rambu-rambunya, makan sehat itu yang seperti apa sih? Terus sehari tiba-tiba kita terjadi hal yang tidak diinginkan gitu, karena memang ketersediaannya nggak ada. Makanan yang ada di depan kita cuman mie instan misalkan. Mau nggak mau harus dimakan cuma kan? itu kan, Iya kan? daripada nggak makan. Udah masuknya ke kebutuhan Iya, kan, iya. memang butuh makan. Jadi ya dikonsumsi lah itu. Bukan berarti kemudian rusak tuh semuanya, Coach. Gimana caranya? Mesti diapain nih? Waduh, tadi nggak sengaja nih misalkan makan mie instan. Ya nggak usah diapa-apain. Ya udah nggak apa-apa, terima aja. Iya, iya. Nanti malam ketika kamu tidur, ya badanmu akan ngedetox Oke. racun-racun atau sesuatu yang nggak diperlukan sama metabolisme kita. Selesai. Besok gimana? Besok mulai lagi dengan habit yang sudah terbentuk itu tadi. Jadi enjoy, nggak usah merasa kalau kelewatan sekali, iya gitu sekali ya. gitu ya. Tapi kalau hampir setiap hari kayaknya nggak juga ya. Jangan. It won't be hurt. Jadi kayak aku sehari-hari udah nggak makan makanan instan misalkan, terus tiba-tiba kejadian sekali, ya udah kamu nggak akan kenapa-napa. Ya, jangan dipikirin, nanti malah stres. Kayak misalnya nih gitu ya, kan kita udah coba nih kan, makan sehat. Tiba-tiba, ya kalau saya kan misalkan keluar daerah gitu ya, terus dijamu ya kan, sama perusahaan ya, sama klien ya, makan bareng dengan klien kan, akhirnya mau nggak mau tuh makan, misalnya di Padang gitu ya, rumah makan Padang ya, akhirnya makan juga tuh. Itu gimana tuh? Nah ini tadi makanya konsep mindful itu bukan soal tentang apa yang kita makan, tapi bagaimana kita terkoneksi kan dengan keseluruhan. Makanya saya sering bilang kayak teman-teman tuh suka cerita gitu, aku udah lagi makan sehat, main ke rumah saudara atau saudara datang dibawain kue. Iya, kan nggak mungkin juga kita makan kan, gitu kan? Sebetulnya yang terpenting dalam keseluruhan dimensi wellness tadi, kita juga saling menghargai di lingkungan, itu kan juga penting kan. Betul, kan connecting to others tadi Connecting ya. to others kan. Ada orang datang bawain sesuatu atau kita bertamu disuguhkan sesuatu, adabnya gimana tuh Coach? Makanlah, ya kan, secukupnya.
gitu ya. Jadi Mm-mm. nggak perlu stres. Dan dapat berkah lah ya, Dapat berkah dari berkah diri insya kita Allah dan ya. berkah dari buat orang itu juga kan. Betul. Kalau Kan saling kita membahagiakan orang lain kan juga nularin Iya, energi positif. positif kan, happy ya. Yang penting Iya. makan itu nggak ada perasaan bersalah gitu ya. Betul. Asal jangan tiap hari aja begitu ya. Asal jangan keenakan jadinya. Sekali dianggap ya udahlah boleh, diulang lagi. Iya, jadi begitu ada makanan kayak gitu ya, mie instan, do I need that gitu ya. Kan Iya, 3 betul, ya kan? betul. Needs and wants kan? Betul. Do I need that? Do I need that? Do I need? Yes, I need that. Kayak gitu juga ya. Validasi. Validasi. Divalidasi. Semakin makan semakin sehat, nggak gitu juga sih, nggak juga gitu ya, nggak juga gitu ya. Ya 80% 20% lah. Ya, 80% strict, 20%-nya boleh lah. Mungkin kuncinya in control ya tadi ya. Betul. Kita bisa set boundaries. Betul, kan tadi coach sampaikan juga kan kita nggak bisa kontrol apa yang dari luar kita, Iya. tapi kita bisa kontrol dari diri apa yang diri kita. Betul. Gitu. Tapi kalau udah kemudian untuk yang besoknya kita ulangi lagi, ya berarti kita udah nggak in control. Betul. Ya kan? Disitulah boundaries kita berperan ya. Itu dia. Dan sometimes seringkali itu juga karena luka batin juga seringkali tuh. Ada program di masa lalu, emotionally eating. Oh iya. Gitu. Kan beberapa orang yang ini baru kemarin juga tuh kan lagi pelatihan, biasa lah kalau pelatihan di ini kan biasanya kalau kita ngomong-ngomong kayak gini kayak teman-teman aja di sini sambil yang nonton nih pasti ke-trigger nih. Iya, ke-trigger. Nah, triggernya kan lucu nih. Ada yang badannya tiba-tiba sakit, kepala pusing, pinggang gitu ya. Ada yang mungkin asam lambungnya naik gitu. Kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini nih, atau ada juga yang lapar. Ada. Karena coping mekanismenya adalah ini kan lagi-lagi pelatihan di tubuh kan. Iya. Ketika amigdalanya ambil alih, cara dia escapist adalah makan. Gitu. Betul. Kan ketika makan kan dia feel good tuh, dopamin. Ya kan? Tapi lagi-lagi kan semu. Gitu. Nggak sehat juga buat dirinya. Ya, atau ada juga nih teman-teman yang apa nih? Ngerokok gitu ya. Ya silahkan lah gitu kan. Kalau saya sih memahami merokok itu kan nggak baik buat kesehatan. Bisa nggak buat relax? Relax. Ya emang relax. Tapi kan buat paru-parunya nggak juga. Betul. Kenapa nggak ambil kondisi tindak atau activity relaxation yang lebih sehat? Yang lain ya. Gitu. Dan tetap in control. Kan itu ya, in control and set boundaries gitu ya. Kalau kemudian dia akhirnya jadi coping mekanismenya tadi dengan makan, akhirnya ya cheat day terus setiap hari. Betul. Gitu. Dan biasanya yang dimakan kalau lagi emotional eating itu pasti yang begitu-begitu ya makanannya ya, yang trans fat, yang enak di lidah. Yang enak di lidah. Enak di lidah. Cake gitu ya. Manis-manis ya. Manis-manis. Gula itu kan adiktif ya. Jadi Nah, itu tadi ada hubungannya tuh coach sama keseimbangan mikrobiota yang ada di saluran cerna tadi ya. Jadi mikrobiota itu ada berbagai jenis ya, jumlahnya juga triliunan gitu. Tapi mungkin kalau kita kelompokkan dari sifatnya, ada yang sifatnya itu good, ada yang sifatnya bad. Yang good bakteria biasa kita sebut dengan probiotik. Oh oke. Ya kan sering dengar ya. Sering dengar. Bad bakteria, good bakteria. Kan ada minuman tuh ya. Iya kan, ada kan di iklan-iklan sering tuh ya. Ada Iya. good bakteria, si probiotik, dan bad bakteria namanya patogen. Oke. Nah mereka berdua ini kan makhluk hidup kan. Sebagaimana fitrahnya makhluk hidup untuk berkembang biak dan berpopulasi mereka butuh makan. Si good bakteria dia sukanya makan serat. I see. Si bad bakteria patogen sukanya gula. Oh. Mulai connect nggak nih? Jadi kalau orang sering craving gula, adiksi terhadap makanan manis, gula-gula, tinggi karbo, berarti apa? Yang minta dikasih makan sebenarnya si bad bakterianya. Nah ini mekanisme gut brain axis berjalan ya. Jadi si bad bakteria akan ngirim sinyal komunikasi ke otak, memerintahkan otak untuk yuk makan gula. Nah kalau behavior ini diulang terus, jadi kayak kita itu ketika craving terus kita turutin makan manis dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita lagi ngasih makan si bad bakteria. Ini yang kemudian menimbulkan kondisi ketidakseimbangan tadi. Jadi jumlah bad bakterianya lebih banyak daripada si good bakterianya. Bad bakteria lebih banyak,
nggak seimbang, betul. disbiosis. Nah, ketidakseimbangan ini yang kemudian akhirnya berdampak negatif ke organ-organ yang lain. Oke, interesting ya ternyata Interesting ya, ya, bahwa ngaruh tuh. sangat berpengaruh apa yang kita makan dengan Betul, brain kita. betul. Ya, jadi pola hidup sehat itu ya satu ya dia holistik ya keseluruhan Yes. gitu ya. Bagaimana kita mampu kontrol tadi diri kita, in control dan set boundaries. Dan ya implementatifnya adalah tadi itu dengan memilih makan makanan yang sehat ya. Dan kemudian pada akhirnya kontrol pikiran kita menjadi apa asupan kita, dan itu yang berubah menjadi sebuah tindakan kan, Betul, perilaku dan ucapan kita. betul. Dan perilaku ucapan kita jadi habit, jadi karakter, dan itu yang menentukan kita sukses atau enggak, happy atau enggak. Yes. Oke, nice ya. Connect ya. Iya, betul. Oke, nah ini saya mau ambil ada satu kalimat yang menarik gitu ya dari Pythagoras ya. Dia bilang adalah the greatest science is happily in the moment. Jadi ilmu pengetahuan yang terhebat itu adalah bahagia dalam setiap momentum. Artinya dalam setiap momentum kita bangun sebuah kesadaran. Kalau misalkan dikaitkan dengan Pak Ari nih, guru saya gitu ya, guru kita juga gitu ya, bahwa beliau sampaikan adalah bahwa kesadaran keimanan itu membuat kita mampu untuk mengontrol berbuat baik atau buruk gitu ya. Kita memilih untuk menjalani kehidupan ini, kita mau berhenti atau melanjutkan ya, dengan cara kita yang paling tepat sebenarnya. Ya, jadi lagi-lagi reconnect kepada Tuhan ya, kepada God, kepada Allah. Itu kan kalau secara saintifiknya tadi nyubek dalam risetnya frontal lobe-nya ya. Dan hormonnya adalah endorfin, serotonin ya, oksitoksin, karena kan kualitas hubungan kita dengan orang lain juga akan lebih baik, dengan diri kita lebih baik. Dan kita bisa bersikap dengan lebih baik pada akhirnya. At the end adalah bahwa keselarasan antara dimensi spiritual, emotional, ya, intelektual, ya, dan physical itu menjadi satu kepaduan, and that is human being, human dimension yang nggak bisa kita pisah-pisahkan. Yes. Gitu. Satu kesatuan ya. Iya. Dan semuanya saling terkoneksi. Betul. Kalau dari Coach Kinov ada last yang mau disampaikan? Oke. Saya sih kepengen teman-teman semuanya tahu ya, kita semua gitu, bahwa kita harus selalu mengingat gini, di balik apapun yang sedang kita alami ya, terutama gangguan fisik ya, kita itu harus lebih bisa ngajak diri kita untuk berpikir. Ketika kita mengalami sesuatu yang kita rasakan di fisik kita, apakah itu sakit yang berulang ya, atau gangguan-gangguan dalam bentuk lain gitu, jangan bermudah-mudah untuk kepengen cepet-cepet selesai. Kasih tubuh kita proses, biarkan dia, kasih dia waktu, kasih dia beradaptasi ya, karena sesungguhnya sistem atau mekanisme yang ada di tubuh kita itu defaultnya memang butuh waktu untuk berproses gitu ya. Liver kita, bagaimana mekanisme dia untuk membuang racun ya. Kemudian hormon kita bagaimana, sel-sel kita bagaimana regenerasi dan lain sebagainya. Jadi gak perlu terlalu terburu-buru. Nah ini kita yang mesti belajar nih untuk hidup lebih berkesadaran ya, slow, calm, and enjoy the moment. Yes. Jangan memburu-buru segala sesuatu ya. Jadi lebih berkesadaran dan ingat bahwa tubuh kita juga perlu waktu untuk mencerna apapun yang masuk gitu ya, baik itu berupa informasi maupun segala sesuatu yang kita konsumsi. Begitu mungkin. Kesimpulan kita hari ini adalah ya alignment lah ya. Alignment dari intelektual, emotional, spiritual, and physical ya. Yes. Body, mind, emotion, and soul, itulah human being. And need to be balanced. Ya, need to be balanced gitu ya. Dan mana yang menjadi pusatnya ya our spiritual kan, yang mendrive semuanya. Gitu. Ketika kita memiliki satu kesadaran spiritualitas, kesadaran keimanan bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan yang akan kita pertanggungjawabkan juga loh. Betul. Iya kan? Jadi ya
kita harus jaga juga. Jaga gitu ya, Tapi sesuai itu dengan akan terjadi kalau kita punya kesadaran gitu ya. betul. Kesadaran apa yang paling penting? Kesadaran ketuhanan tadi. Hmm. Ya, kesadaran keimanan kita, dimensi spiritual. Karena saya yakin kalau teman-teman tingkatkan kualitas hubungan Anda dengan Tuhan, Mhm. dengan Allah, maka kualitas hubungan Anda dengan diri Anda menjadi lebih baik. Lebih baik. Dan Ya, kualitas hubungan dengan diri Anda jadi lebih baik, kualitas hubungan Anda dengan orang-orang terdekat Anda jadi lebih baik. jadi lebih baik. Dengan keluarga. Ketika hubungan kualitas Anda dengan orang terdekat Anda lebih baik, dengan family, kualitas hidup Anda akan menjadi lebih baik. Hmm. Dengan pekerjaan, dengan kolega, bisnis, dan lain sebagainya. So this is your quality of life. Yes. Start from the relationship With Allah. Allah. Ya.